Gua Rama. Gue Nia. Nah, pada podcast hari ini kita akan membahas apa nih? Ada yang tahu nggak? Apa yang kira-kira? Tahu ya. Apa tuh? Jadi kita akan membahas topik yang sering banget ini dibicarakan oleh orang-orang. Nah, apa sih itu? Nah, itu adalah active listening. Nah, kita mulai dari awal dulu nih. Apa sih active listening itu? Dari menurut Mas Rama nih. Oh, oke. Jadi kan kalau kita membahas tentang komunikasi ya, komunikasi kan biasanya orang lebih ke gimana saat kita ngobrol, menyampaikan pendapat. Kan orang lebih fokus ke sana. Padahal mendengarkan juga menjadi salah satu poin penting nih dalam komunikasi. Dimana yang kayak kita bahas sekarang yaitu seni mendengarkan aktif ya kan. Nah jadi seni mendengarkan aktif atau aktif seni itu merupakan salah satu proses dimana kita mendengarkan, memahami serta menginterpretasi dari adanya percakapan antara dua belah pihak ataupun lebih. Nah, gue juga ngutip teori dari Carl dan Richard di mana dia bilang bahwa active listening itu bukan hanya sekedar mendengar suara, tapi juga benar-benar ada dalam komunikasi tersebut serta memahami dan menghargai si pembicara kayak gitu. Ya, jadi harus kita menghargai pembicara itu ya. Betul. Nah, kalau untuk dia nih, ada nggak tambahannya? Setuju banget sama yang dibilang Karama. Jadi active listening itu nggak cuma kita sekedar dengerin kata-katanya aja, tapi kita tuh hadir secara penuh untuk orang itu, entah itu perhatian, entah itu secara emosional maupun pikiran kita. Jadi active listening itu bagaimana kita hadir untuk orang itu. Gitu ya. Tapi ada nggak sih nih teknik-tekniknya untuk bisa active listening dari Nia dulu deh? Oke, jadi teknik buat kita jadi active listening itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Contohnya kayak kita fokus untuk memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara kita. Terus jauhkan distraksi-distraksi yang memang nantinya bakal mengganggu kita. Contohnya kayak handphone, itu kan bisa banget kan buat ganggu kita. Terus kita bisa, biasain kalau interaksi sama orang itu kita bisa eye contact, atau kita ketika orang itu lagi ngomong kita bisa memberikan gestur-gestur kecil kayak ngangguk-ngangguk kecil atau ketawa kecil kalau orang itu ngomong hal-hal yang positif. Terus kita juga bisa respon dengan kata-kata oh iya terus biar orang bicara kita tahu nih kita interest sama omongan mereka kayak gitu. Mas Rama ada tambahannya? Tadi udah banyak banget nyampein teknis sama Nia, tapi gue pengen balik lagi ngambil teori dari Brownell. Dia disitu nyebutin kalau active listening itu bisa menggunakan model Fourier, di mana ada hearing, understanding, remembering, interpreting, evaluating, sama responding. Di mana itu merupakan tahapan biar kita bisa active listening. Kayak dari awal hearing, kita mendengarkan dari si isi pesan tersebut. Lalu juga understanding, kita memahami nih apa sih makna dari percakapan tersebut. Lalu juga jadi apa remembering, kita mengingat apa yang lagi diperbincangkan. Lalu ada interpreting, di mana kita mencari nih ada nggak sih makna tersembunyi yang ingin disampaikan oleh lawan bicara gitu. Lalu ada evaluating, di mana kita bisa mengevaluasi percakapan tersebut apakah untuk mengafirmasi atau enggak, memberikan lagi pertanyaan untuk memvalidasi. Lalu yang terakhir responding, kita mengeluarkanlah pertanyaan tersebut lewat respon kayak gitu. Gitu teman-teman ya, ada dari Mas Rama itu tadi Fourier ya. Betul, Fourier. Nah, setelah membahas pengertian tadi, terus teknik yang tadi, nah sekarang kita akan membahas tantangannya nih menjadi active listening. Apa sih tantangan menjadi active listening itu? Dari Kania dulu deh. Oke, jadi kalau di gue sih tantangan-tantangan yang sering gue dapat ketika gue jadi active listening itu biasanya karena distraksi internal, kayak pikiran kita tuh udah kemana-mana. Orang itu ngomong belum selesai tapi kita udah mikir mau jawab apa ya di sini, atau ketika orang itu ngomong tapi pikiran kita lain, kita dengerin nih fokus, muka kita fokus tapi pikiran kita tuh
kan yang diobrolin Iya. kayak gitu. Terus kadang kita juga pengen buru-buru ngasih solusi, padahal orang itu tuh cerita atau ngobrol cuma pengen didengerin aja, bukan Iya. pengen dikasih solusi ya. Nah kadang juga kita tuh pengen buru-buru ngasih solusi. Kadang kan orang cerita atau ngobrol itu cuma buat didengar kan, Iya. tapi kita pengen buru-buru ngasih solusi, alhasil kita motong omongan mereka kayak gitu. Gitu. Mungkin untuk Mas Rama ada tambahannya? Bener sih dari yang dibilang sama dia, disrupsi dari internal diri kita sendiri itu emang sangat berpengaruh Iya. untuk kita bisa fokus sama obrolan. Tapi selain itu juga tantangannya mungkin dari diri kita lagi nih, kayak kita udah terlanjur kayak berprasangka buruk nih sama orang yang mau ngobrol gitu. Kayak kita udah mungkin kayak, aduh dia mau bahas apa lagi nih, dia mau ngapain lagi nih. Jadi kayak kita udah terlalu memikirkan hal-hal yang buruk, jadi mengganggu konsentrasi waktu Iya. kita sedang melakukan percakapan kayak gitu sih biasanya. Kalau ini Mas Fajri ini kan dari dunia perkantoran ya, dunia kantor. Nah, saya mau nanya nih, kalau tantangan jika kan misalnya ada meeting online nih di kantor, nah itu gimana tuh active listening-nya di kantor? Iya. Kalau di online? Ya kalau di online tuh lebih susah ya, apalagi kalau lewat Zoom gitu kan menggunakan koneksi ya, dan itu bisa aja kita terjadi lag, terus sinyal buruk kayak gitu. Jadi mungkin kita jadi nggak bisa mengeluarkan apa yang seharusnya dikeluarkan, dan juga orang juga nggak bisa mendengar seluruhnya gitu kan. Buat komunikasi itu bukan cuma setelah kita ngomong dan mendengar, tapi juga ada gaya nonverbal, kayak kita eye contact, terus kita gunain gestur badan, gestur wajah kayak gitu. Dengan online tuh kadang hal-hal tersebut tuh jadi kurang efektif gitu. Kita nggak bisa eye contact langsung, terus juga postur yang kita berikan juga nggak terlalu bisa mendukung dengan tercapainya komunikasi tersebut. Kayak gitu sih. Mungkin dari Kania ada tambahannya untuk tadi itu respon verbal. Oh, respon verbal itu banyak banget sih buat kita ngerespon obrolan ketika kita lagi interaksi. Kayak benar yang tadi bilang, karena kayak gestur-gestur kecil atau anggukan-anggukan kecil, terus Mungkin ekspresi wajah. ekspresi wajah, postur tubuh kita tuh jangan kayak dilihatnya jangan yang kayak bikin males cerita gitu. Iya. Kayak terus oh iya gitu kan males kan kita jadi ceritanya. Kalau bisa kita duduk tegak, kita yang kontak sama mereka kayak gitu. Kita pokoknya masuk ke dalam Iya. percakapan gitu ya. Untuk menjadi seperti itu tuh tadi yang udah jelas-jelasin. Nah, ada nggak sih cara melatihnya untuk bisa menjadi seperti yang tadi tuh? Siapa tuh nih menjawab nih? Mungkin Kania dulu. Oke, buat melatih kita jadi active listening itu bisa banget dimulai dari hal-hal kecil. Biasain kontak pokoknya kalau lagi bicara, terus jangan motong. Habis itu kalau bisa kasih pemahaman kita ke mereka, kayak misalkan, oh jadi yang gue tangkap tuh gini. Terus kayak memvalidasi emosi mereka atau perasaan mereka dengan memberikan kalimat kayak, oh berarti lu berat banget lo ya ngejalanin hari-hari lo kayak gitu. Misalkan kalau ada teman curhat atau gimana, itu bisa banget buat memvalidasi omongan mereka. Oke, seperti itu. Mungkin dari Mas Rama ada tambahan? Betul banget tadi yang dibilang tadi kan ya. Kayak diri kita tuh emang harus difokusin dulu gitu untuk suatu percakapan. Terus juga kita harus mindfulness gitu. Kita harus fokus sadar sama topik yang kita bicarakan gitu loh. Jadi biar kita bisa lebih intuit lagi dalam obrolannya. Terus juga kalau misalnya kita udah mulai black out atau udah mulai kemana-mana, atur napas kita dulu, tenangin diri kita, biar kita lebih fokus lagi dan lanjutin lagi obrolannya kayak gitu sih paling. Saya mau nanya lagi nih. Kalau misalnya dalam dunia pekerjaan nih, kan Mas Fajri ini udah terjun dalam dunia kerja udah lama nih ya. Gimana sih active listening itu bisa membangun kepercayaan kepada rekan-rekan kerja? Gimana ya paling kita lebih ke
menghargai terus juga mendengarkan semua pendapat yang dikemukakan rekan kerja, karena kan biasanya kalau di lingkup kerja tuh kita kerjanya teamworks, terus juga semua orang kan pasti punya opini masing-masing kan, jadi kayak gimana kita bisa menghargai, kita bisa menerima perbedaan, terus juga mencari solusi dari semua perbedaan itu. Jadi itu mungkin yang jadi peran penting di active listening gitu, karena kan dengan active listening kan kita jauh lebih bisa memahami kan apa yang dituju dari obrolan tersebut gitu. Selanjutnya untuk kalian nih kan udah kan menjadi mahasiswa di kampus nih, mahasiswa aktif. Nah, gimana sih penerapan active listening-nya kalau ada di kampus gitu di kelas? Kalau di dunia kampus sih biasanya active listening itu gak jauh dari profesional, walaupun bukan profesional ya. Kayak misalkan kita ada tugas kelompok, itu kan pasti banyak pendapat-pendapat yang keluar kan. Kita bisa dengerin satu-satu dulu tuh pendapat-pendapat dari mereka, dan nanti kita bisa gabungin dengan persetujuan bareng-bareng biar gak terjadi miskomunikasi. Terus active listening juga bisa dipakai ketika kita ikut organisasi, itu kita bisa banget melatih di situ, karena pastinya ketika kita ikut organisasi kayak gitu tuh banyak banget diskusi-diskusi untuk kita melatih bagaimana kita menjadi active listening, dan ya itu. Karena kan udah enak ya kalau misalkan kita ngomong tapi orang tuh gak dengerin kita. Benar-benar Kayak males jadinya kan ya. Soalnya pengalaman juga kayak gitu, kita lagi mau ngobrol serius nih tapi orang tuh gak nanggepin dengan serius itu. Kayak ada ya. Iya, kayak kan males banget kayak gitu. Nah, oke. Pertanyaan terakhir nih, kalau ada pendengar podcast nih yang ingin jadi active listening yang baik hari ini nih, ada nggak sih tips and triknya? Nah, mungkin coba dulu dah yang mulai. Sebenarnya nih Kak, Sweet apa sih? Oke. Jadi paling kalau dari gue sih yang pertama ya itu tutup mulut, buka mata, buka telinga, karena itu yang paling penting dalam sebuah komunikasi. Gimana kita bisa menghargai lawan bicara, gimana kita bisa menerima suatu perbedaan dalam suatu percakapan, itu yang paling penting gitu. Terus kita juga bisa Di kantor. Dan kita juga bisa gunain bahasa tubuh, terus ekspresi wajah biar bisa lebih nekanin apa yang dimaksud dalam suatu percakapan tersebut kayak gitu. Terus juga pokoknya yang paling penting itu kita paham sama konteks pembicaraan. Kalau emang ada hal-hal yang kurang kita pahami, itu bisa kita langsung tanyakan kalau kita ada kesempatan. Dan ya pokoknya yang paling penting tuh berlatih ya. Dengerin aja gitu kalau teman kalian ada yang mau curhat, dengerin aja gitu, langsung kayak pantengin curhat, dengerin tapi dengan penuh rasa yang tulus ya, jangan yang kayak yaudah dengerin aja deh gitu, jangan kayak gitu, harus juga benar-benar pakai perasaan dengerin. Kayak gitu. Ini dari Kania ada tips and trik yang lain? Udah banyak banget yang disebutin Karama tadi. Emang benar kayak gitu. Terus kita tuh pokoknya dengan kita active listening itu kita hadir secara penuh untuk mereka, pokoknya fokus kita tuh ke mereka dulu, dan biasain jangan pernah motong omongan sih. Betul. Harus respect sama bicara. Seru sekali ya podcast tadi, kita bisa mengenal apa itu pengertian active listening, tips and trik active listening, cara penerapannya, tantangannya, dan lain-lain ya. Jadi intinya itu kita itu jadi pendengar yang aktif itu bukan cuma kita mendengarkan orang lain bicara, menunggu giliran kita bicara, tapi kita juga harus berada benar-benar di dalam pembicaraan tersebut. Oke, kita telah sampai di ujung podcast. Ambil yang baiknya, dan jika ada yang buruknya buang yang jauh-jauh. Betul. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, di podcast Ngobrol Cerdas. Dadah.